Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah DJ Putri Poise. Putri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Ya, sama-sama Kak. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis yang menyeramkan di luar akal sehat dan logika? Ada satu, yaitu sebenarnya banyak, cuma ini salah satunya adalah aku kan sebelum DJ aku pemain volley. Kita tinggal di mes volley, tepatnya ada di Tangerang, dan itu sewaktu kita latihan volley malam, nggak lama itu ada suara orang ketawa-ketawa. Ketawa gitu? Ketawa di atas pohon, dan kita lihat semua nggak ada di atas pohon itu. Tapi kamu ingat suara ketawanya? Ingat, dan kita tuh yang tadinya jagain bola di belakang, kita lari semua ke depan. Kayak gimana kok suara ketawanya? Bisa Ya, ditiruin deh? suara bisa, itu suara kayak kuntilanak gitu. Misalnya, contohnya, coba kamu. Kayak habis gitu, nggak lama udah kelar. Jadi kayak kita, lu denger nggak? Lu denger nggak? Terus langsung lari semua ke depan. Nah, nggak lama kita masih udah yang lain semua tenangin itu kan. Udah kalian main volley aja. Terus nggak lama itu tuh kayak jeglek mati lampu sesekolahan itu yang kita lagi latihan. Terus kayak yang semua pada teriak semua. Terus berpelukan gitu. Kak gitu kan sambil cari teman kita. Terus setelah itu nggak lama, sekitar 30 menit itu ada yang kesurupan. Kesurupannya kayak gimana? Kesurupan kayak ada yang nangis, ada yang ketawa juga. Oh, Dan jadi itu ada berapa massal. orang gitu? Oh, terus? Kan karena kita latihan volley nggak cuma satu orang, dan kita mungkin Iya. kayak ada 18 sampai 20 orang. Yang kesurupan ada banyak? Yang kesurupan 3 orang. Ada yang nangis? Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang marah-marah. Marah-marahnya ingat gak ngomong apa? Karena mereka merasa keganggu. Jadi mereka nggak suka kalau ada Mereka latihan nggak suka malam-malam? kalau ada kita latihan malam kan kayak kita berisik gitu kan. Terus itu sekitar nyampe jam 2 malam itu di sekolahan itu mati lampu. Nah, sedangkan di sekitar kita lihat semua baik-baik aja, semua nyala. Dan itu kayak kita, ini beneran sekolah kita doang apa bukan sih? Tapi kok semuanya pada terang gitu kan. Sampai kayak aku bingung sendiri. Mau percaya tapi ya emang udah kejadian. Mau nggak percaya juga, masa sih kok bisa kayak gini, kayak nggak masuk logika aja gitu kan. Tapi setelah itu nyala lagi dong? Setelah mereka ya abis memanggil orang bisa, Teknisi ya? terus abis gitu, Oh, orang bisa untuk mendoain? iya orang bisa untuk, maksudnya Mhm. kamu ini siapa, kamu ini kenapa gini ganggu-ganggu gini, terus ceritalah karena kita merasa keganggu karena bla 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 banyak. Terus abis gitu udah selesai itu semua dan lampunya nyala, dan itu kayak yang my god kok bisa kayak gini sih. Iya, Selesai. dan pas itu aku juga ingat tuh pas lampunya mati ada lampu pecah gitu. Dan Itu bener setelah lampu nyala, yang kesurupan udah baik-baik aja? lemes lampunya. Iya, tapi nggak kesurupan aja? Enggak, udah enggak. Tapi kamunya nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, aku malah kayak itu beneran nggak sih, serem banget. Tadinya nggak percaya tapi Tadi itu nggak kejadian depan percaya, mata ya? cuma kayak dan nggak lama dari situ tuh kita emang sering diganggu di mes itu kan. Ah, Ada yang malam yang di kelas ada yang dor meja, terus ada yang ngetok-ketok pintu di mes. mudah-mudahan semalam hari ini nggak ada yang ganggu ya Put ya? Ya aku udah lulus dari situ lagi. Jangan-jangan ikut ke sini, kita nggak pernah tahu. Jangan. Jangan ya. Oke, mudah-mudahan Iya. kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama dan kamu baik-baik aja, kita semua juga baik-baik aja. Oke. Putri, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari sebuah ilmu, tapi justru dia sering diganggu sosok gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gentah.
Selamat malam Mas Genta. Salam. Apa yang mau Mas Genta ceritakan? Saya mau ceritakan tentang kejadian hal-hal yang aneh kepada anak sama istri saya. Anak dan istri Mas Genta. Iya. Apa yang terjadi, Mas? Jadi sewaktu seminggu setelah lahiran itu hari-harinya nggak saya kubur. Jadi saya taruh di genti itu sama seminggu. Terus nggak jangan sehari kemudian bau aneh kayak bau amis. Bau Kayak amis? diikutin kuntilanak. Hah? Diikutin kuntilanak. Diikutin kuntilanak? Iya. Tahu dari mana Anda kalau itu diikutin kuntilanak? Itu saya ke orang pintar. Hah? Ke orang pintar? Ya, saya nanya-nanya. Alasan ke orang pintar kenapa? Ya karena saya merasa di desa kok setiap mau melakukan ke toilet atau habis pulang kerja merasa aneh. Anehnya Aneh merasa apa ya? sering diganggu. Sering diganggu kayak ada seribat yang lewat ke di dalam rumah. Oke. Mas Genta, pelan-pelan ya, jangan panik dulu, Iya. ceritanya tenang, biar kami juga bisa mengerti apa yang disampaikan. Jadi, Mas Genta, anak dan istrinya ya saat istrinya melahirkan, ari-arinya tidak dikubur tapi disimpan di sebuah kendi. Kendi, sama 7 hari itu. Selama 7 hari. Ya, setelah hari ke-7 apa yang terjadi? Diapain? Di hari pertama itu merasa apa ya? Aneh itu badan panas terus setiap ke toilet kok Ada yang merasa- mengganggu? Iya, kayak seribat gitu. Oke, itu yang membuat Mas Genta datang ke orang pintar. Iya. Nanya, ada Nanya-nanya. apa sebenarnya? Iya. Dan orang itu bilang katanya Mas Genta diikuti kuntilanak. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Hari-harinya- Kadang datang, kadang pergi. Hari-harinya udah dikubur? Udah, udah saya tanya ke orang pintar itu. Oh, jadi setelah itu hari-harinya dikubur. Tapi Iya. sekarang masih tetap digangguin. Kadang-kadang, Tujuan datang ke sini untuk menghilangkan gangguan itu. iya, aura negatif. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mas Genta bisa mendapatkan solusi dan kembali mendapatkan hidup yang tenang. Anak dan istrinya juga baik-baik aja ya. Iya. Kami akan ajak Mas Genta untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Genta, dengan tanggal lahir 10 Oktober 1986. Sosok yang memiliki sifat yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Saya melihat sosok Gentar ini dihantui oleh sosok gaib. Saya juga merasakan dari mata batin saya kalau sosok Gentar mengalami gangguan akibat dari perbuatannya sendiri. Dan dia mengalami hukum karma. Ritual yang dilakukan tersebut mengakibatkan keluarganya ikut terganggu oleh sosok gaib. Di kuping saya mendengar sosok kuntilanak yang cekikikan dan ramai sekali suara tertawanya. Dan mengganggu kuping saya sekali. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Genta, dengan tanggal lahir 10 bulan 10 1986. Genta ini waktu istrinya melahirkan, ari-ari anaknya tidak dikubur, tapi disimpan di sebuah kendi. Dan hari pertama, hari kedua dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada yang berat di bahunya, ada sekelebatan lewat. Itu membuat dia datang ke orang pintar. Dan kata orang itu, Genta diikuti oleh kuntilanak. Nah, setelah hari ketujuh, ari-arinya sudah dikubur. Tapi sosok kuntilanak itu masih terus mengganggu hidupnya Genta. Makanya saya minta maaf mata batin. Gimana kamu lihat, Pak? Ketika lihat mata Genta ya, kayak sosok kuntilanak di dalam dirinya. Menyeramkan sekali. Dan saya berusaha untuk tenang, tampaknya dia Genta juga. Saya membaca pikirannya, melihat bintang tamu kita. Tampaknya dia dalam bahaya juga. Hah? Saya ngerasa Genta ini dalam pikiran saya membaca dalam pikiran saya.
Dia menyukai bintang tamu saya dan tampaknya ada rasa. Apakah itu betul, Genta? Iya. Cinta yang terlarang tetapi tidak pernah bisa bersatu karena tidak mengenal satu sama lain. Intinya punya beda misi dan visi. Oh iya, Mimpinya beda, mimpinya beda. cara Tapi memandang kebahagiaan gentanya juga tuh beda ya. kayaknya kamu bawa dia ke situ, rasakan energinya. Apakah ada hawa hantu atau tidak dengan memegang punggungnya seperti itu. Gentoy. Yes. What's your name again? Putri Putri. Fox. Apa yang kamu rasain DJ Putri? Panas. Is it? Iya, panas. Punggungnya panas. Kamu nggak coba pegang gitu? Ada aura-aura negatif kayak Hah? bintang. Bintang tamu. Oh. DJ Putri ya, Putri yang ada aura negatif. Ada yang gangguin dia. Tahu dari mana? Ya. Masih ngerasa ada yang aneh. Ngerasa Dan ada ini aneh. perasaan yang sering Mas rasain juga. Ini Iya. maksudnya gangguin dia apa gangguin aku juga apa punyanya gangguin punya aku? Anda buat apa ya? Digangguin kayak ada yang gangguin. Makhluk halus. Iya, emang iya. Kamu emang diganggu kah? Iya, iya. Sebentar, Beberapa tadi kali. Putri bilang punya dia gangguin punya kamu. Kamu juga ada yang menjaga atau Aku diikutin? banyak yang bilang ada yang gangguin aku juga dari aku kan sering ke mana kalau DJ tour kemana-mana kadang mereka ada yang ikut aku atau Iya. ya kayak gitu. Dari penglihatan saya DJ Putri, kamu dijagain seorang nenek-nenek dan kakek-kakek Ada dua sosok. yang baik hati supaya kamu tidak disepelein orang dan tidak dipandang sebelah mata sama orang. Oke. Putri pernah komunikasi sama sosok yang disebut orang tadi? Katanya yang pernah lihat aku itu nenek aku sendiri, buyut aku. Nah loh, bener juga kata dia. Bener kamu. Karena yang aku lihat adalah gambar nenek-nenek. Oke. Kamu masih inget tampang nenek-nenek kamu? Aku nggak pernah ketemu, cuma dia kata mamaku yang aku kasih tahu emang mirip aku banget dari favoritnya makan, dari cara aku apa emang mirip buyut aku itu. Oke, boleh dilepas Putri? Boleh, sangat dilepas sekali. Silakan. Saya lihat ada kaca ajaib di sini. Bisa ngelihat 180 derajat siapa yang ngikutin dia. Serem banget ya. Saya ngelihat ada genderuwo, kuntilanak, dan sosok nenek-nenek. Di belakang dia persis. Lihat kan? Nggak mau, takut. Nggak mau. Kau pernah ngeliat ya? Hah? Kau pernah ngeliat? Orang-orang bilangnya begitu, cuma aku emang nggak pernah mau ngeliat dan aku emang nggak mau ngeliat. Aku takut. Karena aku tinggal sendiri. Tapi nggak penasaran. Enggak, aku nggak mau lihat. Dan selama tinggal sendiri nggak pernah ada yang muncul. Nggak pernah muncul, cuma Wujud-wujud aku gitu. ngerasa, cuma aku nggak pernah tahu wujudnya. Dan aku emang nggak Ngerasa. pernah mau. Ngerasanya tuh gimana? Ngerasanya tuh kayak aku tidur, kayak itu di pojokan deket pintu tuh ada yang berdiri ngeliatin aku terus. Jadi kadang aku nggak bisa tidur karena itu. Jadi aku kalau mau tidur, aku harus ada bantal di kanan kiri aku. Jadi aku tuh banyak bantal di rumah. Jadi itu biar aku ngerasa aku tenang, aku nggak sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi ada cerita seperti ini, beda kasus ya. Dan kita research dan pernah ada pengalamannya dan itu ceritanya real. Jadi dia mau meluk guling dan guling itu yang dipeluk ternyata pas dia meluk guling. Dia coba kamu peluk kayak seperti peluk aku deh. Gini, Ini guling dan tiba-tiba sebenarnya ini pocong. mati. Seperti itu yang saya lihat. Banyak kejadian dilaporkan seperti itu. Guling yang dipeluk ternyata adalah manifestasi dari pocong. Dan kita research dan pernah ada pengalamannya dan itu ceritanya real. Jadi dia mau meluk guling dan guling itu yang dipeluk ternyata pas dia meluk guling. Dia coba kamu peluk kayak seperti peluk aku deh. Gini, Ini guling dan tiba-tiba sebenarnya ini pocong. mati. Seperti itu yang saya lihat. Banyak kejadian dilaporkan seperti itu. Guling yang
dipeluk ternyata adalah manifestasi dari pocong. Serem banget sih, apalagi kalau lagi nggak ada orang di rumah. Mas Genta, Mas Genta udah lama nih kejadiannya. Ngerasa diikutin seperti ini. Udah lama. Setahun, 2 tahun. Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Oke. Yang Roy gambar ini yang mengikuti Putri atau ada di belakang Genta? Ada di belakang Genta. Sosoknya mirip ya sama ini yang ngikutin Putri ya, tapi tampaknya lebih serem ini daripada sosok yang ngikutin Putri. Biasanya kalau mukanya kelihatannya kayak aura atau energinya kayak negatif, marah. Galak. Nenek itu kayak nenek serem, penyihir gitu. Kayaknya sih ya. Ya, serem banget kok. Kuntilanak. Kuntilanak. Boleh minta ini, Mas Roy? Garam. Minta garam. Iya, Boleh. Apa garam? Buat garam. apa kak? Oke, garam, oke. Kita punya garam. Boleh diambil. Buat apa? Disiram lagi ntar ke gue. Enggak ya? Nggak berani lah. Mudah-mudahan. Bukan nggak berani sih, ada juga kok. Ada yang kayak gitu soalnya orang kan.